kabarnya Espargaro bergabung ke Honda itu sebenarnya yang paling bagus. Artinya Honda berani bayar mahal. Peko kan soalnya bilang ini clown penalty alias penalti badut yang nggak penting. lah, piye toh kan kamu yang bawa, bukan si insinyur yang bawa. Udah gitu kan aku juga seneng gitu ya kalau Grace ini menang karena aku jadi sponsornya. Hai, selamat datang di Pedok Talk. Cie biru-biru, cie italik, cie ya kan? Bukan Italia, lo italik. Italik, jadi miring. Terima kasih banyak loh, sudah 98.000 subscriber. Alhamdulillah. Dua lagi, 2.000 maksudnya. 2K. Doakan ya, pokoknya jangan lupa buat kalian yang rajin nonton ini, jangan lupa buat di-share juga channel ini supaya makin banyak yang nonton juga. Amin. Terus kemarin tuh ya Mas Joni, aku tuh sempat live TikTok juga kan, gitu. Terus udah gitu pada bilang gini, oh banyak deh gitu. Mulai dari Mas Joni aja udah sempat marah-marah kan gitu. Iya. Kan gara-gara pas kemarin lagi race tuh ada yang komentar. Jadi aku selama sprint sama race aku live TikTok, abis itu kemarin abis race aku ngasih waktu beberapa menit buat nge-review sedikit lah race-nya. Terus boleh nanya-nanya. Terus ada yang ngomong gini, Marc Marquez pakai motor tua segala macem, so aku ingat Mas Joni dong gitu. Pada mikirnya gimana sih gitu, emangnya ini motor yang kayak kalau Mas Joni pakai Panigale nih 12 tahun, habis itu dijual, dipakai sama orang gitu kan, kagak gitu ya. Enggak. Teknologinya. Jadi aku kemarin bilang dong di TikTok live. Jadi ini buat kalian juga nih gitu. Maaf ya, lagi mindahin mobil aku, mahal mobilnya. Jadi aku bilang nih, jadi buat pedok kru di luar sana yang rajin nonton pedok, sebetulnya ini tuh bukan sarana atau channel untuk menunjukkan kepintaran Mas Joni apalagi kepintaran aku. Tapi sebetulnya ini adalah buat membuat kalian berpikir supaya apa? Di luar sana ada aja nih orang yang sok tahu tapi pengetahuannya tuh belum apa-apa, ya. Tapi udah gitu mereka bikin-bikin teori. Terus akhirnya teori konspirasi, terus udah gitu pakai motor lama tuh udah setahun gitu. Kalian nih makanya harus kritis supaya apa? Kalau ketemu sama orang yang kayak ngomong kayak gitu nih, kalian tuh ada pembandingnya. Jadi nggak iya ya, lo katanya si ini, katanya si itu. Enggak nih, makanya kita harus saling membantu. Aku ngebantuin kalian, kalian juga ngebantuin kita di sini. Supaya apa? Supaya kita tuh bisa jadi fans yang kritis. Jadi jangan kalau misalnya, biasanya nih ada nih orang kalau pengetahuannya nanggung-nanggung, biasanya paling galak. Padahal sebenarnya kalau ditanya lagi dia nggak bisa jawab, ya kan? Gitu. Termasuk juga aku masih nungguin, kemarin ada yang bilang. Apa? Ganti dong, jangan si Joni terus, katanya gitu. Satu, menurut aku, kita harus hormat, belajar, respect sama orang. Mas Joni, aku aja bertahun-tahun ketemu Mas Joni selalu bilang, Mas Joni, gak pernah aku panggil namanya. Terus aku bilang sama dia kan, Kak, kalau kamu merasa lebih hebat, beneran nanti aku bilang sama tim aku, kamu yang duduk di sini, beneran deh, gitu ya. Aku dengan senang hati belajar gitu, jadi begitu ceritanya Mas Joni. Sekian nyampah aku hari ini. Sekarang kita langsung gaspol dengan News Flash. Nah sekarang kalau kita ngomong News Flash, Mas Joni, ini ada beberapa yang seru diomongin. Ternyata Jorge Martin waktu itu udah memberikan ultimatum sama Ducati. Pokoknya aku maunya tanggal 2 Juni ya. Gigi Dalinya bilang nggak ada, diumumin pas di Mugello. Ya, Gigi Dalinya dilawan ya kan gitu. Tapi ternyata memang yang kita perkirakan mau diumumin pas di Mugello ternyata enggak. Nah, ini Mas Joni melihat ada apa? Karena ini berhubungan juga sama Pramac. Pramac itu Gino Borsoy udah bilang. Itulah ya, kalau jadi jurnalis susahnya adalah jurnalis udah pintar sebenarnya, tapi sekarang tim bos ini juga lebih pintar lagi. Mereka bilang kata-kata yang multitafsir. Seperti Gino Borsoy itu bilang, enggak, kita tetap bersama Ducati tahun depan. Tapi masalahnya gini. Jadi ada jurnalis juga jadi bingung. Ini bentar-bentar. Dia akan pakai spek 2025. Atau di tahun 2025 dia mendapatkan full support dari Ducati. Karena kayak ada dua arti. Nah, ini Mas Joni ngelihatnya antara keputusan teammate-nya Peko sama Pramac ini berhubungan apa enggak dan ada cerita apa sebetulnya? Jadi sebenarnya kalau kita melihat ya ini gaya Gigi Dalinya yang memang orangnya diem, kayaknya kok bisa didikte.
coba untuk membuktikan bahwa loh No. Jorge Martin itu sopo Iya, gitu. iya. Artinya jangan sampai ntar kemudian Jorge Martin mengultimatum 2 Juni harus pengumuman terus diumumkan seolah-olah Nurut dong. iya, dan Jorge Martin ini superstar. Ini kalau mamanya ini masalah, ini akan membuat istilahnya Presiden buruk cenah. betul buat si Ducati pabrikan. Ntar yang ada loh membuat kondisi yang ada di 2025 seandainya Jorge Martin masuk, ini ntar ada kejadian hal yang tidak diinginkan, entah ribut di internal, entah kemudian Jorge Martin ntar, wah kan gua udah mengultimatum, jadi seolah-olah dia anak emas kan. Ini yang tidak mau dilakukan oleh Ducati. Jadi makanya Gigi Dalinya memutuskan tidak akan mengumumkan, mungkin juga baru entar, dan bahkan katanya Santor juga tidak akan diumumkan nanti Di jelang Asen katanya. Masa? Nunggu dulu, iya katanya Santor seperti itu karena kondisinya ya kalau kita melihat hasil kemarin makin pecah nih persaingan antara Asli. Jorge Martin kah? Marc Marquez kah? Atau Enea Bastian ini? Karena saat Marc Marquez dan Jorge Martin digadang-gadang, performanya malah nggak jong gitu, malah jong di Italia. Enea Bastian ini malah gacor. Jadi ini yang akhirnya mungkin memutuskan seperti itu. Dan bahkan nih Jeng, sampai kemarin itu ada Paolo Ciabatti datang diwawancara sama Susi Perry, dikorek-korek tuh. Jadi gimana? Menurut lu Martin pantas nggak? Sorry ya, gue sudah tidak, gue coba, iya, gue udah sporting director nanti gue ngurus ini. Tapi kalau lu nanya soal perkembangan di yang gue sekarang jalanin, gue bisa terangkan. Itu bener-bener ke Steve Perry ngomong, lu diplomatis intinya jawabannya. Tapi emang kita pernah bahas ya gitu, Betul. Paolo Ciabatti itu adalah orang yang pinter banget menghadapi media. Dan kalau misalnya dia lagi ditanya isu-isu yang krusial, dia itu pinter banget tuh untuk cari jawabannya. Digoreng bisa, ya kemudian kan? diarah-arah kemana bisa. Itu Jang, kemarin tuh bener-bener akhirnya blank. Jadi saya sampai bertanya, loh kenapa mesti nanya Paolo Ciabatti, bukan nanya sporting director yang baru. Mereka malah akan lebih tahu. Kenapa nggak ke Gracili aja sih? Takutnya keceplosan, seperti kejadian itu. Fermin Aldeguer. Oh, iya, benar. Memang masih harus banyak belajar. Betul. Makanya sebenarnya Mauro Gracili itu sebagai penggantinya Paolo Ciabatti harusnya dia yang lebih banyak keluar. Cuma sejak kejadian Fermin Aldeguer itu dia kayak ditahan-tahan ya. Ntar dulu, PR training dulu, gitu. Karena ngomong sama media tuh gak gampang loh. Setuju. Ya kan? Jurnalis-jurnalis di Eropa itu mereka pintar-pintar banget mancingnya. Ya itu kejadian ribut-ribut Peko sama Alex Marquez saja kan bikin santero dunia heboh. Sampai inilah itulah. Benar, gitu. tapi itu nanti kita bahas ya. Nah terus ada berita baru juga, sudah dikonfirmasi, tidak mengejutkan karena kita semua udah tahu ini akan terjadi. Pedro Acosta sudah dikonfirmasi akan menjadi tim Orange gitu. Bukan Shopee ya. KTM, toko oren kan, Shopee. Bukan kucing juga, si oren. Bukan dong, si oren ya, Garfield. Iya. Ini dia udah pasti menjadi rider pabrikan factory KTM tahun 2025. Ini menggantikan Jack Miller dong. Jack Miller udah bilang telak-telak ya, apapun lah kalau mamanya, dan sepertinya sih bakal tukar guling sih idealnya. Jadi dia ke gas-gas. Ke gas-gas, dan gas-gas itu sebenarnya kan kalau kita melihat kondisinya juga lagi panas banget nih. Performa Augusto Fernandez pun lagi drop. Ini bisa kemungkinan Jack Miller masuk, mungkin ada yang masuk baru lagi gitu loh. Siapa? Ya melihat kondisi ini mungkin akan rame, entah mungkin Alex Marquez, entah mungkin. Oh iya, kita tuh belum ada Alex Marquez loh. Nah, ini jadi ya, mumpung nih Mas Joni, aku udah ngasih line up 2025 perkiraannya. Sejauh ini berarti yang confirm baru Pecco Bagnaia di Ducati Lenovo, temennya belum ada. KTM yang udah fix. KTM udah fix gitu kan, Brad Binder sama Pedro Acosta. Honda Marini. John Mir nggak tahu mau kemana. Terus udah gitu Yamaha, Fabio Quartararo, Alex Rins nggak tahu kemana. Johan Zarco juga udah pasti di RCR, tetap gitu ya. Tapi nggak tahu nih Nakagami, ya soalnya performa juga gitu-gitu aja kan. Jadi nggak tahu nih siapa. Dan Aprilia juga belum. Tapi kalau ngomongin Aprilia, kan kemarin sempat kedengeran katanya Maverick Vinales mau cabut. Ditawarin Honda demi financial stability gitu, ya kan? Keuangannya katanya lebih aman, tapi dia udah bilang, tapi aku di sini udah nyaman juga secara finansial, katanya gitu. Tapi kayak kurang se-on ya, Vinales tuh di Aprilia, iya nggak sih?
Ada Ya, kemungkinan dia akan pindah nggak sih, Mas Joni? kalau umpamanya melihat hasil tahun ini, saya rasa opsi pilihan yang bakal diambil Aprilia Racing tetap mempertahankannya, Jeng. Ya, bisa Kan dia lagi, udah, ya kan? menang kemarin di Amerika. Cuma Oke, emang problemnya adalah belum ketemu lagi istilahnya setting yang pas atau yang konsisten dari Aprilia di ronde-ronde selanjutnya. Iya, iya. Dan bahkan kan dengan keputusan Alex Espargaro pensiun, ini kan rame nih. Bahkan ya saya sempat menduga-duga kayak si Jorge Martin nih dengan komposisi nantinya Alex Espargaro jadi test ridernya. Ternyata malah center kabar Alex Espargaro nerima test rider Honda katanya. Bagus juga sih gantiin Stefan Bradl. Katanya bensinnya Lamborghini nggak murah, Kak. Oke. Gitu, katanya gitu, ya kan? Tapi kan emang gaya hidupnya Pak RT Andorra tuh Betul. lavish banget, ya kan? Iya. Motornya banyak, mobil-mobil Mobil sportnya custom banyak. Iya, kemana-mana naik G63, Iya. mahal. Satu hal lagi mungkin kalau sampai kejadian fix nanti Jorge Martin menjadi tandem Pecco Bagnaia, otomatis ya Enea Bastianini ini istilahnya available mungkin akan dikejar oleh Massimo Aprilia. Rivola Oke. untuk menjadi pembalap Aprilia Racing. Satu hal, karena apa? Enea Bastianini mempunyai kemampuan yang istilahnya ini pembalap spesial, Ya. mampu balapan juga bisa mengembangkan motor dengan cukup baik. Aku mau ngajak Mas Joni berantem tentang Enea Bastianini nanti ya. Ntar. Di sini kita tidak setuju, tapi nggak apa-apa, ya kan? Nah, terus kita ada updated kalender juga Oke. buat 2024. Jadi Iya. India udah officially dibatalkan. Artinya dimasukin ke rak untuk tahun depan. Nggak bilang dibatalkan lah Iya, gitu kan. nggak Selalu dibatalkan. bilangnya diplomatis ya. Betul. Kita simpan untuk 2025. Itu mah batal 2024 ya kan. Tapi terus akhirnya posisinya digantikan sama Kazakhstan. Kazakhstan. Jadi agendanya adalah ngomong-ngomong ini kita libur 3 minggu loh. Kamu pasti Iya. akan kangen sekali sama MotoGP. Betul. Jadi wah ini padat banget ya Mas Joni. Emang, Jon. Jadi ini kan abis ini Assen. Asen. Abis Assen, terus udah gitu ada Sachsenring, Sachsenring. terus Silverstone, terus Red Bull Ring, ada Aragon, San Marino, terbang ke Kazakhstan. Langsung ke Itu bener-bener Indonesia. seminggu kemudian langsung ke Iya. Indonesia, abis itu langsung mereka ke Motegi. Ini yang biasanya mereka pada libur-liburan dulu ke Bali, Betul. nggak bisa Kak. Nggak bisa, cuma seminggu. Padat bener nih. Cuman saya sempat baca-baca informasi juga, ya Kazakhstan ini istilahnya tentatif untuk istilahnya menunggu juga soal homologasi, karena kan homologasinya Nah, belum. iya Jon. makanya ini belum homologasi kan. Makanya santer Makanya. sih, Ah. ya ini ada politis karena apa? Kazakhstannya istilahnya under table memberikan bayaran lagi untuk si Kazakhstan bisa tetap menyelenggarakan MotoGP musim ini. Dan kita kan nggak tahu nih apakah yang dilakukan oleh Kazakhstan dengan langkah itu kemudian dia langsung mempercepat akselerasi perbaikan dan homologasi, ini yang kita tunggu. Ini katanya duit minyak ya, makanya duitnya Betul. banyak banget ya di Kazakhstan. Kazakhstan kan emang minyaknya Asia Tengah nih, dan bahkan dari ya bener-bener orang tajir dia ngusulin sampai istilahnya nggak mesti nanya siapa nih, dia direkomendasikan Herman Tilke suruh datang langsung dibangun, artinya memang udah jadi secara infrastruktur. Cuma homologasi aja belum Homologasi keluar. sama istilahnya nih fasilitas untuk penginapan, untuk akomodasi untuk Iya, pembalap iya. dan juga Belum penonton ada, belum kan? ada. Karena kan ya begitulah kalau umpamanya instan bikin jadi terus pengen langsung gelar MotoGP, ya problemnya pasti akomodasi. Ini bukan hanya terjadi ke Kazakhstan, Indonesia juga pernah, Iya, iya. Thailand juga pernah. Bahkan Thailand kan memang istilahnya Jauh banget lagi. nahan istilahnya gua gelar WSBK dulu dah Iya, sampai semua lengkap baru dia mengajukan MotoGP. Oh. Nah Kazakhstan nih emang pengen cara instan dengan kondisi memang kayak itu sih emang udah sirkuit pribadi Iya, gitu iya. loh Jong. Aku cuma mau tanya, siapa sih orang kayanya, kenal nggak? Siapa gitu namanya? Nggak kenal? Nggak kenal. Kalau sekaya itu aku cuma mau titip pesan aja, bayarin tapera kita dong, Wih. biar kita nggak dipotong. Jangan kemana-mana, abis ini kita akan lanjut dengan ngomongin qualifying sama sprint. Yang anget, sebetulnya ini sih panas banget ya. Jadi sudah dikonfirmasi Jorge Martin akan bergabung dengan Aprilia mulai musim 2025 menggantikan Alex Espargaro. Pengumuman ini dilakukan sesaat setelah penandatanganan kontrak antara Jorge Martin dan Aprilia terjadi. Setelah tes di Mugello, mereka langsung tanda tangan kontrak di jam 5.30 waktu setempat dan akhirnya langsung diumumkan di jam 6 sore waktu setempat. Autosport merilis berita bahwa Marc Marquez lah yang akan bergabung dengan tim Ducati Lenovo menjadi teman satu tim Pecco Bagnaia mulai tahun 2025.
Kabarnya Jorge Martin sebetulnya sudah hampir deal menjadi rider factory pabrikan. Dan ini sudah dikonfirmasi sejak race di Le Mans dan di Catalunya. Tapi pada hari Kamis saat preskon di Mugello, Marc Marquez mengatakan bahwa Pramac bukan pilihan untuk dia. Marc mengatakan dia tidak mau pindah dari satu tim satelit ke tim satelit yang lainnya. Diduga pernyataan Marc Marquez inilah yang membuat Ducati memutuskan untuk memilih Marc Marquez dan bukan memilih Jorge Martin. Tinggal kita tunggu aja konfirmasi dari Ducati tentang kedatangan Marc Marquez menjadi rider factory Ducati. Kabar terbaru juga datang dari Enea Bastianini yang menurut manajernya, Carlo Pernat, Enea akan mengendarai motor spek pabrikan KTM di tahun 2025. Enea bukan berada di tim pabrikan KTM karena sudah terisi Brad Binder dan Pedro Acosta, tapi Enea kemungkinan besar akan berada di tim Tech3 Gas-Gas dengan menggunakan motor spek pabrikan. Nah, kita nggak ngomongin tapera, apalagi ngomongin Tupperware ya. Suka dimarahin sama istrinya pasti. Karena ngilangin tutup, ya kan? Iya, nggak boleh. Nah, jadi kita ngomongin soal Mugello dulu. Nah, di Mugello ini banyak sekali kejadian-kejadian seru sebetulnya. Race-nya sih sebetulnya jujur agak membosankan menurut aku, race-nya. Betul. Karena padahal sebenarnya aku mengharapkan sangat banyak sih gitu. Karena dari sesi Jumat itu, wah kita lihat Yamaha. Mantep langsung kayaknya. Masuk Q2, ya kan? Alex Rins, keren. Iya, gila dia sampai udah kayak menang. Iya. Mantap gitu kan udah. Tapi ya kebayang sih ya kalau misalnya aku juga jadi rider Yamaha. Setuju. Mau cepatnya di sesi Jumat juga ini alhamdulillah gitu ya. Disyukuri, betul. ya kan? Tapi tidak mengagetkan karena Yamaha memang melakukan tes di sini private di Mugello beberapa minggu sebelum. Betul. Ya kan? Sebelum akhirnya race di Mugello gitu. Setuju. Tapi Mas Joni sendiri kalau kita ngelihat Yamahanya itu dia memang improve nggak sih gitu? Karena kayaknya emang kenceng banget top speed, ya udahlah ya dapat emang. Ya begitulah, kalau umpamanya udah ngetes di sirkuit yang akan menjadi patokan MotoGP, kemudian hasilnya cukup bagus, at least udah ada patokan, Jeng. Makanya ya saya rasa seandainya mungkin ronde berikutnya Mugello nih bukan Assen, saya rasa Yamaha bisa duel ke depan. Cuma kan problemnya adalah sirkuitnya Mugello ini kan karakter pasti berbeda dengan sirkuit selanjutnya. Betul. Dan ini yang memang kayaknya mau dikejar oleh Yamaha adalah bagaimana dia mencari kompromi antara dia masih kerepotan dengan traksi belakang dengan istilahnya mengembangkan aero package yang lebih baik. Dan inilah yang hasilnya cukup memuaskan. Memang hanya untuk Alex Rins karena ya maaf kata Fabio Quartararo belum dapat itu loh. Dan wajar, ini memang yang mengusulkan begini begitu ini memang Alex Rins. Makanya dia jadi sekarang kiblatnya Yamaha tuh ngikutin insight dari Alex. Ya setelah kemarin coba dibagi dua antara Quartararo dan Alex Rins, Quartararo lebih banyak ngeluhnya, nggak ada banyak perubahan, tapi Alex Rins ini slowly but growth itu menunjukkan bahwa coba ini, coba itu, coba ini. Dan sampai akhirnya coba deh paket aero package-nya dibenerin, dan ini yang didengar oleh Max Bartolini. Makanya saya melihat seandainya musim depan Alex Rins nggak sampai diperpanjang kontraknya menjadi tandem Quartararo akan kerepotan. Iya. Kecuali si Yamaha bener-bener mendatangkan test rider sekaliber yang bagus gitu ya. Saat ini kagak ada. Iya kan? Makanya mau nggak mau. Crutchlow aja juga nggak optimal. Itu kemarin malah katanya mau ngadain wildcard gak jadi katanya gara-gara katanya ada problem dengan cedera tangannya. Jadi saya yakin mungkin 2025 Alex Rins masih akan diperpanjang sebagai pembalap Yamaha pabrikan. Itu pertama. Yang kedua ya untuk bantu development pasti ya. Itu karena kalau kita melihat kondisinya pun akan lebih fit lah ketimbang sekarang masih agak sedikit kurang 100%. Kemarin sempat crash juga lagi sebenarnya. Iya, dan kocaknya tuh kocak lagi kagak ditunjukin gitu loh. Ini yang aku kadang-kadang ini MotoGP maunya apa sih? Giliran crash yang horor gitu yang orang tidak perlu lihat lagi ditayangkan berulang-ulang. Ini yang orang ini Alex Rins kenapa Alex Rins nggak ditayangkan gitu. Kita tuh banyak kehilangan momen-momen yang nggak ada replaynya gitu ya kan, terus ya dia crash kenapa gitu ya, terutama kayak kalau lagi race di bagian midfield nih, kita tuh nggak pernah tahu apa yang kejadian gitu. Ini lagi agak kurang sih sebetulnya tayangannya. Yang mesti dibenahin lagi lah. Iya gitu. Benar, atau mungkin jajan dia mau jualan itu multicam kalau lagi video pas. Iya biar dapat cuan ya.
mahal banget itu. Jadi Mantap. sebenarnya kayak kemarin kan ada yang nanya, Mbak Lucy kalau nonton MotoGP di mana? Jadi aku tuh selalu ada dua alternatif. Jadi aku tuh benar-benar dua device Mas Joni. Ya. Jadi Spot TV, terus udah gitu sama ada di Video Pass. Video Pass. Kenapa? Karena Spot TV suka berebet. Suka tiba-tiba, ya elah. Iya, Jadi gambarnya ini. iya kan, gambar pecah-pecah, hilang iya, apalah. Terus, iya. pokoknya suka emosi kan gitu. Kalau lagi race, hello, gimana sih gitu. Jadi aku pasti ada dua gitu. Tapi kalau pakai Video Pass tuh emang ada multicam, multi angle. Jadi bisa dari gang commentary kalau kita nonton di TV biasa, di Sport TV, di Sport Trans TV, 7, nah iya. itu kayak gitu. Terus kalau misalnya mau pilih yang onboard cam itu juga Bisa. ada. Mau pakai heli juga ada, bukan heli guguk ya. Iya. Helikopter. Maksudnya gitu. Nggak tahu namanya heli guguk. Sekarang nggak tahu lagunya Mas Betul, Joni. betul. Gitu. Nah, terus itu tadi Yamaha. Terus ada kejadian juga yang sebenarnya lagi-lagi ini menyoroti kinerja Film Stewart. Karena aku bingung. Jadi hari Jumat kejadian Pecco Bagnaia sama Alex Marquez. Iya. Yang sebetulnya debatable. Ada jurnalis yang bilang juga soalnya itu posisinya lagi blind spot. Iya. Karena di tikungan itu katanya agak uphill atau apalah segala macam. Jadi nggak Tikungan kelihatan. 12 karena itu pas Ya kan? yang run off untuk long lap penalti agak menurun. Tapi si Pecco Bagnaia ada yang menyalahkan Pecco juga Iya. nih gitu. Karena dia lagi di racing line. Alex Marquez kan lagi hot lap, katanya gitu. Oh, terlihat dari mana itu orang praktis kok. Nah kan, katanya gitu. Terus akhirnya dia dapat lah, singkat cerita Pecco Bagnaia dapat 3 grid penalty di saat race karena ya dibilang impeding, Iya. melambatkan Betul. si Alex Marquez. Terus dapat penalti. Tapi di satu sisi kita ngeliat juga ada kejadian Martin Miguel Oliveira. Sebelumnya tuh, Sebelumnya. betul, di Terus, tikungan Biondetti 1 sama Biondetti 2. itu kan juga hampir mirip lah Betul. ya gitu. Terus ada Pedro Acosta sama Marc Marquez. Ya, Terus ada siapa lagi? ya di race-nya sih banyak. Di race-nya banyak ya Betul. gitu. Nah, tapi kalau menurut Mas Joni sebetulnya Pecco kan soalnya bilang ini clown penalti alias Iya. penalti badut yang nggak Betul. penting, dan dia bahkan juga bilang Alex Marquez nih greatest showman Iya. katanya. Udah ketahuan lah reputasinya kayak apa. Betul. Pecco, aku pasang iklan loh di motornya Alex Marquez, kamu nggak boleh gitu. Conflict of interest. Iya. Nah, kalau menurut Mas Joni sebetulnya, karena aku agak bingung nih, mana yang sebetulnya harus dapat penalti, mana yang enggak. Ini kalau melihat sih yang pertama patut disalahkan ya wasitnya di MotoGP Stewart. Artinya nggak konsisten gitu. Iya. Awalnya kalau mungkin di awal kejadian Miguel Oliveira dan Martin dapat istilahnya apapun lah namanya, mau teguran, mau penalti. Ini Mungkin ini enggak kan, sampai si Martinnya ya nunjuk-nunjuk tangan. Nah, lain cerita mungkin kalau Martinnya ke depan terus wah menggunakan gestur yang tidak Kayak Alex mengenakan. Marquez, Iya, ya? mestinya begitu. Makanya disebut greatest man, Iya. greatest Showman. showman. Nah, itu salah daripada film MotoGP Stewart. Salah yang kedua adalah ya sebenarnya salah yang paling kecil itu adalah dari Pecco Bagnaia. Pecco Bagnaia itu apa dengan sirkuit Mugello? Tikungan 12 tuh dia tahu. Makanya dia ngelambatin, dan kalau sering lihat dari beberapa sesi di tikungan 12 itu orang habis dari masuk itu pasti ngambil apek dalam. Oh. Karena itu kan emang tikungan bulat sebelum Iya, ketemu Chicken Biondetti 1 Biondetti 2 baru ini bener-bener bulat, artinya pada saat naik itu ya Pecco kan emang di pinggir. Cuman kemarin tuh mungkin gara-gara dia dangling, ngeluarin Kakinya. kaki. Oh. Nah, ini yang mungkin membuat Alex Marquez lagi nguntit, kan dia nguntit, ikutin titik pengereman Pecco, dia nguntit, Pecco tiba-tiba melan, ngeluarin dangling, dia masih kenceng. Dia kaget, takutnya amit-amit gitu kejadian yang tidak diinginkan, nabrak kakinya Pecco, lantar malah Pecco-nya cedera. iya, Nah, Alex Marquez sendiri, saya rasa kenapa ya Pecco mengeluarkan hal itu, kan karena sebelum kejadian itu di Catalunya deh, dia sampai sama 2 pembalap Italia kejadian duel, Morbidelli Iya. sama Bastianini, yang Iya. Bastianini malah sampai tambeng banget kan, dikasih long lap penalti nggak dikasih, double long lap penalti nggak dikasih, disuruh ride through penalti nggak dikasih. Jadi memang kelihatannya ya kalau seandainya kemarin mungkin Alex Marquez tidak terlalu dekat, itu nggak lain cerita. Jadi saya rasa ya kesalahan Pecco adalah dia dangling. Ya. Kedua kemudian Alex Marquez memprovokasi dengan gesturnya. Gesturnya. Dan yang lebih panas lagi kan pada saat diwawancara, Iya. yang dibilang wah saya yakin nggak akan dihukum. Ya, itu sebenarnya seandainya mungkin Pecco Bagnaia agak cool aja, ya lihat aja istilahnya netral lah, nggak usah ditambah-tambahin yang saya tidak akan kena penalti. Saya pikir kan kemudian dikenain penalti
ini akan bikin Don Peko kan sampai rame gitu. Wah, ini sampai rame lagi tuh. Iya, Yang sampai bawa-bawa, wah, Rossi fans lah. Lah Rossi kagak balapan nih Peko. Disambungin kan itu muridnya. Lah bodo amat, Rossi Itu aja nggak ada doang. hubungannya. Kayak begitu-begitu, sempat rame. iya. Aku pikir, waduh, gaswat nih. Dengan kondisi ini sebenarnya kan jujur Li, mau bilang jujur Li tadi. Jujur Li. Itu sebenarnya diuntungkan sebenarnya Jorge Martin, makanya ini apain sih pada sebenarnya bukan konflik Alex Marquez dan juga Pecco Bagnaia sebenarnya, karena Pecco Bagnaia tampil di kampung halaman sendiri, dia butuh pembuktian diri untuk bisa menang. Sebenarnya ini agak diuntungkan ke Jorge Martin, makanya wah ini sih udah deh Jorge Martin nih bakal karena kayak nggak ganggu mentalnya Pecco betul, gitu kan. bakal nyayur kalau kata orang nyayur. pasar nih, kalau nyayur dapat untung seperti itu, makanya waduh gimana nih. Ternyata Pecco is Pecco, iya sampai akhirnya hari Sabtu itu dia memperkenalkan helm baru. Iya. Aduh. Rock and roll all night. Orang mikir pasti anak zaman now nggak tahu Kiss siapa Kiss, ya itu kan KISS itu ini. Iya. Saya belum lahir juga udah ada. Tapi kalau begitu udah aneh mukanya. Kalau denger lagunya baru, oh kayak begini ikut dong. Iya. Pecco tuh emang anak rock banget Kak, gitu ya kan. Kalau Mas Joni kan anak dangdut. Seleranya oldies banget ya. Iya loh. Dia tuh kirain Avenged Sevenfold yang baru kemarin ini tampil di Indonesia. Nanti ya. Aku punya sesuatu yang mau aku spill. Ntar di terakhir. Tapi yang pasti kita juga ngelihat Pedro Acosta. Pedro Acosta nih juga belum pecah jerawat gitu ya. Kayak jerawat aku nih belum pecah-pecah Mas Joni. Jadi dia tapi waktu aku ngelihat dia tuh di sesi hari Jumat dia crash 2 kali. Bahkan salah satunya di turn 13. Nah dia itu aku langsung ingat ini kayak Marc Marquez nih. Nyari limit terus sampai gue crash deh nggak apa-apa. Pokoknya asal jangan di race crashnya gitu kan. Apa yang kurang sih kalau aku ngelihatnya ya kemarin dari sepanjang sesi Jumat KTM ini bener-bener masalah chatter atau vibration whatever it is gitu, itu kayak bener-bener ngeganggu banget ya nggak sih, belakangnya tuh bener-bener geter mulu gitu. Ini karena sebenarnya kalau kita melihat ke 2023 kemarin kan ini motor KTM ini pecahin rekor top speed kan? Iya kan, binder kan 366. Betul, cuman kemudian dikeluhkan adalah bahwa dengan karakter Mugello yang banyak tikungan cepatnya ini perlu sesuatu, makanya ditambahin nih berbagai macam aero package. Alih-alih bisa menyempurnakan yang 2023 ternyata ya ada problem. Bagaimana akhirnya ya beberapa bagian tuh bagian belakangnya tidak terlalu maksimal. Efeknya ke bagian depan yang notabene untuk di Mugello ini cukup krusial. Yang dimana ditambah lagi dengan compound Michelin yang baru. Betul. Makin kagak nyambung. Iya, terbukti kan kalau kita melihat ya Brad Binder sama Jack Miller aja keleleran gitu. Hanya seorang Pedro Acosta yang langsung lolos ke Q2. Nah, makanya mau nggak mau tim udah deh. Karena tidak bisa mengandalkan 3 pembalap lainnya ini, Pedro Acosta di-push. Sebenarnya hasilnya cukup memuaskan, cuman ya. Ntar kita bahas tuh, soalnya pas lagi race aku udah seneng banget gitu kan. Tapi sekarang kita tarik nafas dulu, abis ini kita langsung nyambung ngomongin tentang sesi kualifikasi dan juga sprint. Sekarang kita ngomongin sesi kualifikasi dan qualifying. Kalau orang Sunda bilangnya kuali buat masak. Iya kuali. Aku tuh gara-gara ngomong kuali juga gara-gara nonton F1 kan ya gitu. Mereka tuh nggak pernah bilang qualifying ya. Kayak Leclerc gitu. Dia bilang selalu I hope we can do well in the quali. Masak di kuali ya kan, nona minta dansa. Kualifikasi ini luar biasa. Jorge Martin pole lagi untuk yang ke-16 kalinya ya. Ini gila ih. Pecco Bagnaia front row. Terus juga ada Maverick Viñales yang aku juga tidak menyangka. Kenapa Aprilia bisa di situ ya kan? Terus ada Marc Marquez juga yang ada di second row ya. Second row posisi keempat. Terus ada Enea Bastianini 5. Franco Morbidelli dong. Fast Frankie. Fast Frankie. Lolos Q1 pecahin rekornya Pecco Bagnaia kan. Di keduanya kehabisan ban Jeng, karena pilihan bannya kan dia medium soft ya? Iya, tapi kan dari jatahnya itu Jeng, jadi dia harus tidak menggunakan yang benar-benar baru. I see. Jadi yang bekas akhirnya dia pakainya. Nah, dipecahin oleh Jorge Martin. Tapi tetap aja kalau aku jadi Fabio Quartararo ngeliat Franco Morbidelli begini sih, aku pengen ngelus Panigale rasanya. Cuma itu aku ya kan. Emang ya. Nah, tapi sekarang sebenarnya kita harus jelasin juga nih Mas Joni.
kan Peko dibilangnya dapat 3 grid penalti, Betul. tapi ini memang hanya berlaku di race aja ya, Ya, itu tidak berlaku di sprint. Sprint tetap Oke. dia di posisi kedua. Jadi ya istilahnya ya itu tadi. Kalau saya ya udah mendingan sprint dihapusin aja. Lah tetap ya. hukumannya aja berlakunya cuma di balapan doang. Nah, berarti kalau umpamanya Peko tampil di balapan, ya balapan hari Minggu yang lebih paling Iya. istilahnya puncaknya balapan. Nggak bisa lah orang lagi cari duit, Dornanya Iya udahlah nggak sih. apa-apa. Sama kayak yang lagi Iya. kasih iuran tapera. Nah, terus udah gitu ada sprint. Nah, sekarang kita masuk ke sprint. Sprint Sprint. ini yang menurut aku yang mencuri perhatian adalah startnya Enea Bastianini. Idih. Ini nih, kita mulai berantem. Tapi ntar Betul. berantemnya nunggu race aja. Oke, Enea Bastianini startnya bagus banget. betul. Sayangnya ketemu Iya, Jorge Martin. betul. Jadinya baru mulai udah crash duluan gitu. Tapi aku suka sih Jorge Martin dan Enea Bastianini. Sebetulnya kalau menurut Mas Joni ini yang Jorge bilangnya dia nggak lihat. Ya. Enea Bastianini agak Betul. susah juga. Ya Betul. sama lah ya, itu udah beberapa kali kejadian. Jadi Enea-nya keluar, dia masuk lagi, Jorge lagi. nggak lihat juga gitu kan. Iya. Tapi ini sebenarnya pure racing incident ya Mas Joni. Ya kalau saya sih, ya kalau umpamanya ini benar pure racing accident meskipun kalau umpamanya karena baru awal-awal lap, ya seharusnya sih Jorge Martin kena hukuman. Kan soalnya bikin Iya. hasil rider lain jadi terefek. Betul. Ya dan sebenarnya sanksi tuh gara-gara itu ya. iya, harusnya jatuhnya. itu. Karena benar-benar istilahnya, ya kalau umpamanya kita melihat dari tikungan ambil di luar itu, Enea Iya. Bastianini masih ada di depan loh. Iya iya iya. Kemudian dia rebah, masuk ke dalam, kesenggol. Ya tapi karena memang memang posisinya kondisinya dia di itu luar. udah iya di luar, dan itu posisinya memang istilahnya kondisi tikungannya memang harus rebah. Jadi memang tidak bisa langsung di ini, kalau mamanya ditegakin itu out. Oke. Nah, dia coba rebah, kesenggol. Udah offside. Tapi kalau orang Indonesia bilang ini teh karma namanya. Ush. Karena Jorge Martin crash di lap 8. Oh. Iya kan? Kan orang mah pada bilang gitu, nah karma dia tuh sama Enea Bastianini. Padahal mah enggak lah emang. Enggak. Nah dia tuh crash karena sebenarnya emang Jorge Martin dari hari Jumat dia tuh kayak nggak dapat banget gitu ya. Nggak dapet. Pole sih, Iya. tapi dia kelihatan ada sedikit yang missing. Dan dia juga bilang waktu itu setelah race sprint, ini ada yang nggak dapet gitu. Sebenarnya kalau umpamanya nggak kejadian yellow flag, itu bukan Jorge Martin yang pole position. Peko. Vasco Bagnaia. Cuman dia kena lap, sudah dibatalkan kena Iya. bendera kuning, akhirnya dia harus membatalkan, harus puas di posisi kedua. Ya emang kalau kita Tapi melihat emang nggak dapet ya dia tuh nggak dapat, sebenarnya ya. nggak dapat. Apa si Jorge Martin itu nggak dapat. Entah kemudian dia coba ubah di balapan, aku nggak tahu. Karena kan setelah balapan itu kayaknya Ducati pada buka data tuh. Iya, iya, Mungkin Jorge Martin ngelihat Peko gimana sih, mungkin dia coba untuk aplikasikan. Makanya kemarin pada saat Peko melakukan super start itu, dia coba bermain waiting game, misalnya nggak iya. coba untuk melakukan Bener, perlawanan. bener. Dia nggak agresif dari awal. Betul. Ya itu tuh Jorge Martin yang berbeda, yang aku lihat tuh kayak gitu sih. Nah terus ada juga yang crash Fabio Quartararo yang nggak bisa ngapa-ngapain karena ada Miguel Oliveira yang ya udahlah gitu ya, sampai si Tom juga bilang kan, kamu kalau mau pelukan bilang aja, datang aja ke box kita, nggak apa-apa, pelukan sama Fabio boleh kok. Soalnya nih ya mau nggak mau gitu ya, tapi kalau Miguel Oliveira memang kayaknya masih lebih dapat Raul Fernandez daripada Iya, Miguel Oliveira di, ya. di kali ini memang. Dan kejadian itu sempat kan dipanggil Stewart kan duaan, dan komplain kan si Quartararo. Oh iya. Anjrit, gue didiemin, bukannya tanya kayak ini malah didiemin, udah kayak ngomong ke dinding. Ya kan Fabio juga tahu. Akhirnya dia nggak diputuskan, salah aja dibilang iya, salah. Makanya akhirnya diputuskan itu racing incident. Cuman kalau saya melihat ini hampir mirip dengan Iya. Enea Bastianini dengan Jorge Martin Betul, gitu betul, loh. betul. Tapi ini lebih jelas, agak memaksa. Kemudian yang melakukan kesalahan adalah Miguel Miguel Oliveira. Oliveira. Iya Mestinya kan dia kena. cuma terdampak doang kan. Betul. Fabio Quartararo nggak salah apa-apa Iya, gitu. makanya tidak bisa memamerkan hasil sebaik Alec Rin. Benar-benar sayang banget sih. Nah itu juga diceritain lagi tuh nanti race ya. Tapi sekarang kita langsung simpulkan nih. Jadi akhirnya Peko Bagnaia akhirnya menang sprint. Alhamdulillah pecah telur. Iya. Karena terakhir kali itu dia adalah tahun 2023 di Austria. Ih udah setahun. Bener banget, makanya aku yang kita bilang dia nggak pernah mau ngegas dari hari Sabtu sih, dia pegangnya minggu doang. Nah, ternyata meskipun dia menang di sprint, tapi dia tuh ngaku terakhir-terakhir sih sebetulnya aku sempat kedodoran juga gitu. Makanya Marc Marquez tuh bisa memotong gap terus Betul, gitu kan. Nah, dia tuh betul. sebenarnya apa sih, bannya udah mulai drop atau apa Iya. Peko? Gitu ya? Betul, jangan. Jadi kondisinya kemarin tuh suhunya cukup panas, 47 derajat, kemudian pilihan medium dan soft.
dan Peko coba benar-benar berusaha semaksimal mungkin. Sebenarnya bukan ban belakang yang bermasalah, tapi emang ban depannya yang cepat drop. Jadi butuh beberapa kali harus bisa memanage ban dengan semaksimal mungkin. Makanya di saat dia coba untuk jangan dulu paksain gitu. Mulailah Marc Marquez mendekat. Oh, dan Marc Marquez juga bilang bahwa dia katanya aku dapat banget nih race pace-nya pas sprint kemarin gitu. Makanya aku deg-degan dong gitu. Wah, bener-bener cocok logi nih. Kemenangan 93 Ducati di tangan 93 karena hari Minggunya dia kan start di front row dong. Karena kan Peko turun. Bener, udah gitu kan aku juga seneng gitu ya kalau Grace ini menang karena aku jadi sponsornya. Nih, jadi aku mau kasih tahu nih buat kalian di sini kalau hari Sabtu soalnya aku baru dikasih tahu kan sama tim MotoGP Guru, ada nama kamu loh, akhirnya kita pasang karena tadinya aku tuh minta aku pasang di Mandalika aja deh. Oh gitu, dipercepat nih. Iya. Berarti Mandalika nggak dapet dong? Dapet. Oh, masih dapet juga? Karena aku emang pengennya di Mandalika. Jadi aku sponsorinnya sebenarnya buat di Mandalika gitu, Mas Joni. Nah, cair juga dong untuk sini. Cair dong ya, dapat bonus kita. Jadi sebenarnya kalau misalnya kalian itu bukan karena aku hebat loh, geng. Kalian juga bisa. Aku juga bilang Mas Joni juga bisa. Namanya ditempel di motornya Grace ini. Aku kemarin ada di motornya Alex Marquez. Makanya aku belain dia deh, biarpun Peko yang salah. Ada nama aku. Nah ini bias, tidak objektif. Tapi sebenarnya caranya adalah aku akan share linknya di deskripsi Mas Joni. Jadi itu ada beberapa paket. Nah aku tuh ngambil paket yang 3.500 euro. Nah kan ada tuh yang suka julid. Gini, bisa aja taruh di situ, bukan hebat karena emang bayar, ya emang bayar lah, namanya juga sponsor, makanya namanya ditaruh situ, emang karena Lucy Beriono, Bang MotoGP Indonesia, bodoh amat, yang penting lu bayar, ya kan, gitu namanya juga sponsor ya Mas Joni. Nah tapi bukan hanya namanya ditempel di situ Mas Joni, jadi itu emang kayak paket sponsorship, jadi Mas Joni bisa dapat jatah untuk datang ke boxnya Grace ini, bisa nonton di situ, bisa ketemu Marc Marquez, Alex Marquez, termasuk juga dijamu di hospitality-nya Grace ini, gitu. Ada lagi paket yang familia. Jadi itu bukan cuma Mas Joninya aja, tapi bisa ngajak 4 orang. Nah itu 10.000 euro. Ntar deh pokoknya lihat aja di deskripsi. Oke? Sekarang kita break dulu, lanjut lagi ngomongin soal race-nya. Sekarang kita akan ngomongin tentang race-nya. Nah, race ini sebetulnya yang paling menarik Ducati yang biasanya merah ya dong. Ini merah Ducati. Ducati adalah merah. Udah. Tapi kemarin mereka udah ngasih teaser sih sebelum Mugello gitu ya. Katanya kita akan keluar dengan warna biru. Kenapa hari ini aku pakai biru? Karena itu. Jadi Mas Joni kan udah sempat posting juga di Instagram gitu ya tentang sebenarnya betapa spesialnya livery Azzurri ini dan MotoGP Mugello ini buat Ducati. Nah, sebenarnya ini apa sih Mas Joni, peringatan apa sih dan kenapa mereka pilih livery dengan tema Azzurri ini? Kalau kita melihat memang MotoGP Italia itu selalu berlangsung di awal Juni. Dan kebetulan dan kalau bisa bertepatan dengan 2 Juni. 2 Juni ini merupakan ya kalau umpamanya kita bilang itu kayak hari kemerdekaan sama hari kemerdekaan Indonesia lah. Itu bukan kuntilanak ya? Bukan. Dengar suara ketawa nggak? Jadi kalau istilahnya untuk Italia itu Festa della Repubblica, di mana Italia berganti sistem pemerintahan dari monarki ke republik di 2 Juni 1946. Nah, untuk spesialnya, makanya MotoGP Italia pasti berlangsung di awal Juni untuk istilahnya memberikan peringatan bahwa Italia ini memperingati hari kemerdekaan di 2 Juni. Dan makanya kemudian Ducati melihat ini menjadi momentum tersendiri. Biasanya kan tahun waktu kemarin tuh pakai kuning di Misano. Nah, sekarang dia melihat bahwa sebagai wujud bukti atau dukungan Ducati kepada timnas nasional Italia nanti di Euro, mereka menggunakan biru. Makanya di belakangnya ada nama kayak pemain bola. Gitu. Makanya kemarin tuh bahkan di activation social media juga seru sih gitu. Jadi miminnya Ducati Corse ya kan semua ngasih tos. Jadi semua kayak lagi keluar gitu ya. Lagi mau main di lapangan gitu ya, semua ngasih tos. Jadi benar-benar bola banget sebenarnya. Jadi sebenarnya gitu kalau mamanya kebetulan kemarin kita berada di sana itu kita kenal tuh semua
orang yang di Ducati itu karena namanya ada Tardozzi, ada siapa, ada Grasili, ada Ventura, jadi bisa SKSD, sok kenal sedekat, Grasili, ini. Iya, benar di sini ada, ya kan? Oh ini ada dong, nih. Aku juga ada. Lu sih. Tapi ini bukan pemain bola, pemain softball yang ini, Kak. Nah, kalau misalnya si Azzurri ini ya, warna biru tuh memang warna timnas Italia banget gitu ya. Jadi buat mendukung Euro sebetulnya 2024. gitu. Tapi cakep ya. Cakep. Suka nggak? Suka Angelo Ducati apa yang Azzurri? Saya sih ngeliatnya karena suka biru yang Azzurri. Ya? Itu kemarin Tapi tuh bukan warnanya. biru Yamaha loh ini. Ya kalau biru Yamaha kan dongker. Iya, Ini benar-benar biru-biru langit gitu loh. Cakep. Aku juga suka banget sih karena jadi beda banget. Nah, race. Iya. Kita mulai nih Mas Joni. Yang bikin aku hampir nggak bisa nafas ngeliat Pecco Bagnaia. Jadi dia itu kan start di P5. Ya. Seingat aku cuman ada 3 orang rider yang bisa menang di Mugello. Betul. Dengan start di row kedua. Karena nggak mungkin. Apalagi aku udah yakin banget nih. Di MotoGP Guru aja aku masangnya Marc Marquez. Oh gitu? Iya. Aku sih masih Pecco, meskipun aku kemakan cocok logi. Joni sih sebel banget. Soalnya gitu, kemenangan Ducati ke-27 dimenangkan Casey Stoner. Kemenangan Ducati ke-63 dipersembahkan Pecco Bagnaia. Iya. Kemenangan Ducati ke-72 Bezzecchi. Iya, terakhir kan udah deh. Jorge Martin 89. Nah, makanya saya juga begitu. Cuman di MotoGP Guru udah semua Pecco Bagnaia cari aman. Kita tuh kelamaan bareng tau nggak? Aku sampai kemakan padahal tapi Pecco Bagnaia itu nggak terkalahkan di Mugello. Iya. Tapi gara-gara main sama Mas Joni mulu ya, aku jadi kemakan cocok loginya. Udah deh, kayaknya it's written in the stars Mas Joni. Kayaknya Smekung nih 93 aja deh gitu. Salah deh Kitty. Nah, tapi karena faktor-faktor itu aku deg-degan waktu ngeliat Pecco Bagnaia, bener Jeng. Jadi cuman ada 3 rider tadi aku bilang ya, kalau nggak salah Rossi, Jorge Lorenzo sama Alex Barros. Iya. Ya kan? Ya Allah, udah lama bener dah itu. Terakhir berarti udah lebih dari 10 tahun yang 10 lalu ya. tahun lalu, Rossi sama Alex Barros kan angkatan dua tak. Jebot bener ya kan? Nah makanya begitu start, aku langsung liat Pecco startnya bagus-bagus aja deh dulu gitu ya. Si gila emang. Dia bener-bener langsung ngambil, emang Akamsi ya. Tahu banget. Dari 2 corner pertama dia udah leading. Aku lemes banget. Tapi itu emang gila sih. Satu hal sih dia sempat bilang kalau umpamanya Viñales kagak ada masalah, artinya dia nutup jalurnya, dia mungkin tidak akan bisa overtake di tikungan kedua. Tapi Mas Joni, yang bikin aku deg-degan adalah Mugello itu memang gripnya bagus banget, tidak seperti Catalunya. Betul. Tapi frontnya itu kan belum panas. Iya. Itu baru mulai. Jadi menurut Mas Joni, sebenarnya Pecco tuh mengambil resiko lebih dari yang seharusnya nggak sih? Satu itu hal sih saya melihat bahwa satu hal ya, jangan salah nih. Pecco itu tentu dulu sih deg-degan di awal start. Saya deg-degan pas dia mutusin ganti medium ke medium soft. Oh iya. Karena dia di starting grid. Oh iya, di awal pakai medium. Dia medium, kenapa pakai medium soft? Ternyata pas dilihat datanya, medium itu cuma 2 orang. Maverick Viñales sama dia. Baru kemudian ganti. Jadi tinggal Maverick Viñales yang pakai medium. Nah, semuanya pakai medium soft. Pakai medium soft. Dan di situ Pecco akhirnya berpikir, oh ini harus start yang cukup bagus. Dan sebenarnya kemarin mungkin tidak terlalu banyak memakan ban depan, Jeng, karena kan bukan titik pengereman. Iya. Jadi dia benar-benar flowing abis, cuma nanjak. Dan dasar Pecco itu Akamsi berkata Tante Lucy, dia sadar kalau saya ngambil dari luar, tetap di luar di tikungan 2 ini saya agak di dalam. Dan rencana itu kalau kata Dora berhasil, ye. Dan panjangin dong poninya biar mirip. Panjangin dong gitu ya. Agak enak berubah, masa dengan berubah. Doranya tua. Oh, jadi itu dia sengaja ngambil dari yang luar Dari luar, karena supaya ketemu turn 2-nya di dalam. Kemudian Luco, ketemu Pogo Secco itu udah masuk di depan. Dan dari situ coba untuk buka gap. Oke. Dan wah, itu gila. Berhasil dan dia mampu istilahnya mungkin kalau orang-orang bilang, wih tidak terkejar, selalu di depan. Padahal di lap terakhir dia trouble. Iya, seperti sama kayak di sprint race. Sebenarnya udah mulai godek dia. Cuman akhirnya sadar, wah oke dah. Coba kita mainkan, pasti Martin pun bermasalah. Dia mainin tuh. Kalau umpamanya Martin dekat, dia gas. Kalau Martin agak jauh,
dia jaga ban depan. Bener. Karena memang kemarin itu pada saat kemudian di 5 lap terakhir itu udah mulai kelar katanya ban depannya. Sebetulnya makanya tadi aku bilang race di Mugello ini agak membosankan karena gapnya tuh sama semua. Sama semua. Kecuali yang merespon tuh memang Pecco. Ini Ya. bukan menangin Pecco, cuman kalian lihat aja catatannya gitu ya. Foto. Ya kan catatannya kelihatan tuh. Jadi Iya. kalau misalnya ngegapnya kalau kayak Jorge Martin pas di belakangnya ada Marc Marquez sih segitu terus tuh gapnya gitu ya. Iya. Enea Bastianini juga segitu terus. Betul. Sementara kalau Pecco banyak ya dia lihat si Martin ini lagi ngejar, dia tambahin lagi tuh tadinya wah jadi 0,5, Iya. 0,4, Betul. tambahin lagi 0,8 gitu. Jadi kelihatan dia merespon. Betul, Sebetulnya betul. beda Setuju. sama yang lain tuh udah ngejaga aja deh gitu. Karena mungkin masalahnya sama gitu ya. Jadi, ya kalau kita melihat Enea Bastianini ini kalau umpamanya nggak terlibat duel dengan Marc Marquez, mungkin dia bisa ngejar Pecco. Oke, kita mau ngomongin Enea Bastianini. Yuk, kita ngomongin ya. Jadi gini, ceritanya adalah aku tuh Enea Bastianini waktu di presscon dia ngomong Iya. gini kan. Jadi aku tuh mulai bangun gara-gara aku di overtake sama Marc Marquez. Terus aku di situ gimana sih Enea? Padahal aku tadinya seneng banget loh sama Enea. Sampai sekarang juga aku sebenarnya seneng banget sama Enea gitu. Iya. Tapi Enea itu kalau menurut pendapat aku ya Mas Joni adalah seorang rider yang punya talenta yang luar biasa. Betul. Dia naturally talented gitu. Betul, Udah betul. brojol dikasih talenta jadi rider MotoGP itu. Enea Bastianini Iya. salah satunya. Iya. Tapi dia tuh kayak kurang lapar gitu. Betul. Iya nggak sih? Betul, Gitu, bagus. Tapi kayak komentar dia kemarin di presscon, dia bilang, iya waktu aku di overtake sama Marc Marquez, aku jadi langsung bangun gitu. Hello! Aku, gimana sih Enea gitu? Harusnya juga, lu nggak ada yang ngejar, lu tetep aja gitu kan, gaspol. Ya. Nah, emang sih dia bagus banget overtake-nya. Dan Betul. sebetulnya di tengah race yang agak membosankan kemarin, Dia- aku tuh bangun gara-gara Enea Betul. Bastianini yang akhirnya dia di last corner ya itu Last ya? corner, Dia tikungan di Bucine. bener. Nah itu Martin aja bilang aku nyesel banget nggak ditutup. Iya. Gino Borsoy juga sempat Betul. kesel gitu Iya. kan karena kenapa nggak lu tutup Mali gitu. Mungkin kalau bisa dibilang Mali, nggak mungkin dia tahu Mali. Kenapa nggak ditutup ya kan? Karena emang ada celah dikit. Nah di situ Enea masuk. Tapi menurut aku kenapa dia tuh nggak selaper itu ya Mas Joni? Jadi Padahal- saya melihat mungkin problemnya adalah bahwa dia udah nothing tulus Jeng. Karena kabar bakal tahun depan itu siapa, saya rasa Enea udah tahu. Iya. Dan bahkan dia, tapi ya itu tadi pada saat diwawancara, aku salutnya sama Enea nggak langsung jeblakin, ya nih gue ntar ini, enggak. Ya lihat aja dulu nih, ntar beberapa minggu ke depan. Karena apa? Karena gue mesti lihat kalau mamanya ke depannya seperti apa, baru gue akan melakukan istilahnya evaluasi mau kemana. Mungkin di situ, makanya pada saat kemudian Marc Marquez dan dia sebenarnya coba untuk tahan ban, Jeng. Oh. Coba untuk tahan ban, tapi tiba-tiba Marc Marquez mulai melakukan manuver yang istilahnya ya bikin bangun lah. Wah, mungkin ini saatnya. Kan kadang-kadang pembalap gitu, Jeng. Iya. Ada kode atau ada patokan buat dia setelah sekian Baru lama ngegas. itu baru ngegas. Nah, pada saat Marc Marquez itu barulah momentumnya dia lakukan dan Oke. ya agak sedikit terlambat sih karena saya kira dia akan coba tekan Martin kemudian bisa ngejar Pecco. Oke. Ternyata Martin yang dibuat istilahnya kayak main kucing-kucingan sama Pecco kelar juga tuh Jang. Makanya bukan istilahnya wah kenapa nggak gua tutup? Ya karena secara lain pemainnya dia harus Udah nggak tutup. dapet Nggak ya? dapet ya kalau pemainnya dia paksain dia akan beresiko seperti kejadian tahun lalu Marc Marquez Oke. jatuh di tikungan terakhir. Oh iya benar. Gitu. Nah, aku juga mau nanya nih Mas Joni, Pedro Acosta tuh kenapa? Karena kan dia juga sempat mendekati Marc Marquez, Iya. ya kan? Tapi cuma dikit. Betul. Terus udah gitu, pas momentumnya dia kehilangan adalah pas dia corner, aku lupa di turn berapa. Iya, dia hampir out. Iya, Iya. hampir out dan kelihatan tuh KTM penyakitnya. Betul. Kalau dia nggak bisa ngerem, dia sideways pasti, Iya. ya kan ngebuang itu Betul. pantat motornya gitu Iya. kan. Itu kelihatan. Nah, mulai dari situ dia udah mulai kelihatan ngegap terus dari Marc Marquez. Nah, kalau menurut Mas Joni apa kekurangan dari Pedro Acosta kemarin? Sebenarnya kemarin tuh dia udah berusaha keras Jang. Jadi problem bagi dia tuh udah sadar bahwa wah ini ya kalau bisa seandainya dia mungkin startnya di barisan depan kemudian dia bisa ikut Pecco ini mungkin akan lebih memudahkan dia. Cuma problemnya kemarin kan dia agak di belakang kemudian dia berusaha
maksimal banget dengan kondisi medium soft untuk bisa menyalip Marc Marquez. Cuman sulit kan. Nggak bisa. Beberapa kali. Marquez juga defense-nya bagus banget sih kemarin. Betul. Akhirnya ya di satu titik dia udah mulai kelar tuh bannya. Kalau nggak dijaga itu akan lebih beresiko. Makanya Daripada nggak poin. Betul. Makanya ya udah deh, dia berusaha semaksimal mungkin jangan sampai dikejar di belakang, tapi kalau dia bisa maju ke depan, tapi ternyata tidak maksimal, akhirnya harus puas di posisi 4. Tapi ngomong-ngomong ya, panas banget ya. Aku keringetan loh ini. Tapi ya, minta tisu. Sebentar. Nggak apa-apa ya in frame tangannya Mas tisu. Mas Joni, Ya, silakan. silakan. Saya kebetulan malah enggak. Double sih nggak apa-apa, biar panas asal gaya kalau aku. Tapi gini, sebenarnya kalau menurut aku salah satu hal yang seru juga kemarin adalah Marc Marquez itu pas dia lagi fight sama Pedro Acosta, itu tuh ada di belakangnya rear asap. Iya. Nah itu tuh makanya akhirnya pada ini, aku tahu banget nih, ini pasti lagi beredar kabar apa? Tuh kan pakai motor tua sih, ya Allah. Itu bukan dari knalpot loh. Bukan. Jadi kemarin bahkan di TikTok Live aku juga udah bilang Mas Joni kan Simon Crawford tuh nyari tahu ke Gracie Iya. ini ya kan nanya sama teknisinya, Betul. sama kru chiefnya juga Frankie Carcetti. Dugaannya memang karena rear right height device jadi di belakang sini nih gitu. Sebenarnya emang itu kan yang jadi masalah kan? Dan mungkin ya Marc Marquez masih belum terbiasa gitu karena Itu kan untuk nge-engage-nya si Iya. right height device pas lagi belok kan Mas betul. Joni? Jadi pada saat sepertinya Marc Marquez mungkin agak ketelatan. Jadi mestinya pada saat motor mulai tegak itu udah diaktifkan. Ini mungkin Marc Marquez belum tegak benar udah diaktifkan. Jadi keluar deh tuh. jadi istilahnya mestinya si elektronik ngebacanya itu kenceng. I see. Ini karena dia baru turun jadi overspin. Makanya kalau kata kru chiefnya Franco Carcetti ya karena overcook. Frankie Carcetti, Iya. Franco Morbidelli. Franco Morbidelli, terbalik ya. Frankie. Karena Carcetti. namanya sebenarnya Iya, Francesco juga. Iya, Cuman Frankie. karena dia lama di Inggris, karena dia istilah campuran bapaknya tuh kawin dengan orang Inggris. Jadi lebih gaya Frankie daripada Frankie Franco. Carcetti Gitu. katanya gitu. Pada Franco sebenarnya Franco, ya. namanya Francesco juga. Francesco Carcetti lengkapnya. Nempel terus kayak Franco. Terus nah ini dia nih. Ngomong-ngomong soal Frankie Carcetti. Iya. Dia bilang, tahu nggak sih tahun ini finish kita Lebih nih cepet. lebih cepat 23 detik daripada race tahun lalu. Iya. Jadi kalau kalian lihat nih hasil race-nya kayak apa, kemarin kan aku ngeliatin hasil race-nya Fabio Quartararo. Iya. Dari Pecco Bagnaia yang menang, dia plus 30. Yamaha, ya Allah, plus 30 second Kak, gitu. Nah, tapi kita balik lagi ke Frankie Carcetti, 23 detik. Artinya Mas Joni, ini kenceng banget loh. Betul. Ya, Ya berarti kan motor-motor depannya pun lebih kenceng lagi, Jeng. tapi bentar. Iya. Yang paling beda lagi adalah bukan cuma motornya, bannya juga dong. Iya, karena kan kompounnya baru. Betul. Berarti si ban Michelin ini kayaknya beberapa lap time pecah mulu nih soalnya mulu. gara-gara Iya. si ban baru ini. Betul, Ya betul. kan? Ini pertanyaan bodoh-bodohan aku aja sih gitu. Kan aku nggak Beneran, ngerti. beneran, Iya kan? iya, karena Cuma gini, kenapa? Iya, kalau aku sih melihat ya lagi-lagi Michelin ini juga menjadi istilahnya game changer gitu loh. Iya. Jadi kalau mamanya bannya mungkin ya mudah-mudahan dia ngasih ban yang terus-terusan oke, jadi pembalap pun tidak akan komplain gitu. Jadi benar-benar gua balapan kenceng gitu. Tapi Itu aja. aku mau tanya. Oke. Kalau misalnya, ini logika aku. Oke. Mohon maaf ya, jangan diketawain. Cuman kan kita udah ngomongin regulasi 2027 27. yang katanya cc-nya diturunin dari 1000 cc diturunin jadi 850 supaya MotoGP itu menjadi lebih pelan. Iya. Kalau misalnya salah satu faktor krusialnya adalah salah satunya ban yang udah terbukti nih. Iya. Tahun lalu sama tahun sekarang aja selisihnya 23 second lebih cepat. Karena bannya kompoundnya ganti. Betul. Kenapa nggak bannya juga dibikin regulasi sih Mas Joni? Kenapa nggak dimodif segala macam? Karena kan artinya ban juga pegang kontribusi besar dong Iya. untuk menyumbangkan lap time yang lebih cepat. Pastinya Jeng, cuman lagi-lagi kan enggak? saya melihatnya sih itu dengan sejalan nanti perkembangan motor untuk 2027 si bannya akan ngikut. Oh. Karena untuk yang saat ini kan jujur lagi jadinya. Kalau kita melihat si Michelin ini mengakomodasi apa yang ada di aturan MotoGP saat ini, di mana ada winglet depan, ada head device. Jadi ngikutin itu. Ikutin itu dulu, karena kan sama tahun lalu kan sempat komplain cepet Kalau panas nggak nih. habis. Makanya tuh cepet panas nih, Bener kita juga sih. kena penalti
TPMS nih, makanya dia di situ coba ubah tapi tidak terlalu radikal. Dan bahkan nih di hari ini tuh kan Lagi akan ada tes Mugello. Betul. Itu salah satu ban yang akan dipetakan tuh ban buat tahun depan. Oh jadi dicoba? Dicoba Oh, ban depannya nih. Nah artinya oke. apa sih, Michelin ini ban tetap pada saat MotoGP 2027 barangnya udah ada, itu akan ngikut, Jeng. Oke, ngerti aku. Oke. Gitu. Berarti emang ya ban tuh ngaruh banget ya ternyata ya. Setuju, Jeng. Gitu. Nah, terus ada juga sebelum kita tutup, ada Fabio Quartararo yang kenapa dia kemarin juga, biasanya kan he can do some magic gitu ya. Iya. Ada aja gitu yang dikerjain sama orang itu. Tapi kemarin dia tuh mentok tuh di belakang BCK lama banget. Ternyata dia punya arm pump issue. Terus waktu di media scrum, dia akhirnya bilang, iya, jadi ini gara-gara M1 aeronya berat banget nih sekarang. Aku bilang. Jadi terus dia bilang gini lagi, dan ini adalah sebuah masalah yang bukan aku yang harus mencari solusinya, tapi Yamaha. Tolong tanggapannya Mas Joni, aku agak bingung nih kalau begini. Jadi itu makin menggambarkan bahwa ya Fabio Quartararo ini old school gitu loh, yang bener-bener ya motornya itu motor yang istilahnya nggak perlu banyak-banyak aerodynamic. Aerofaring ya, Iya. benar. Nah problemnya padahal saat ini motor yang bagus-bagus itu kan Ducati, KTM itu fokus banget dari dinamika. Dan bahkan kalau kita melihat Alex Espargaro yang telak-telak bahwa motor sekarang ini berat, tapi dia istilahnya menambah menu latihannya untuk itu apa? Ya memang sih kalau Quartararo kayak Sinyales aja juga kan. makanya aku ngeliat Quartararo nih di belakangan ini kagak pernah menunjukkan latihan yang cukup intensif itu Iya, untuk istilahnya mengelaborasikan bagaimana motor M1 sekarang ini harus dilakukan gitu. Sementara Alex Rins kayaknya fine-fine aja gitu. Padahal udahlah kakinya cedera. Makanya masih ya belum kan? sembuh dia. Iya, masih pincang loh dia jalannya ngomong-ngomong. Tapi memang sebetulnya setuju banget. Karena kalau ngomongin soal aero berat itu bukan hanya masalahnya M1 doang. Iya. Bahkan dari Sepang aja, Alex Espargaro pas lagi uji di Uji Sepang Sepang. tuh, dia udah bilang gitu, gila nih Aprilia jadi Berat berat banget. banget. Tapi corneringnya jadi dapet. Iya. Nah, mungkin kan emang ini yang harus yang harus dikompromikan sama Yamaha. Atau ya kan? minimal ya ngasih masukan lah. Ini berat gini kenapa ya? Iya. Kok jadi ya istilahnya memberikan apa yang harus dilakukan oleh para teknisi gitu agar bisa ada solusinya. Kalau cuman Makanya kemarin ya saya bukan ini itu urusannya mah lah piye toh kan kamu yang bawa bukan si insinyur yang bawa. soalnya kemarin aku tuh juga sambil dengerin rekaman media scrumnya, so sampai aku ulang gitu kan. Dia bilang gitu lo beneran. Oh ya udahlah nggak apa-apa. Aku makanya tanya Mas Joni aja nih anaknya gimana nih kita nanggepinnya. Nah ini adalah podiumnya Pecco Bagnaia, bener-bener master of Mugello. Betul. Luar biasa banget. Enea Bastian ini melengkapi kemenangannya Ducati Lenovo. Iya. Jadi bener-bener sih nggak sia-sia pakai livery khusus ya. Dan makin Dua-duanya. kayaknya makin bingung tuh gigi dalinya. Aduh. Iya makanya nggak ada pengumuman. Bastiani ini makin bagus nih. Jadi terus kan kalau mamanya lihat mereka berdua menang tuh kayaknya Terus gandengan kemarin. romantis gitu kan. Oh ya kan gitu. Iya. Aduh emang mana Pecco juga cocoknya sama dia Nah, lagi. dia kan dari berapa kali, gue pengennya ya, gue pengennya ya, gue pengennya ya, gitu. Iya benar. Jadi nggak tahu deh gitu. Dan Iya. posisi ketiga ada Jorge Martin yang Jorge Martin. nggak tahu kenapa waktu di presscon kemarin gitu ya, yang lagi mukanya senep gitu. Senep gitu Ya, kalau ini. Pecco lagi senyum banget. Sementara dia Kontras kayak, ya? padahal sebenarnya masih leading loh. Jadi Iya. aku ingetin lagi ya, klasemennya sekarang setelah Mugello adalah Jorge Martin masih leading dengan Betul. 171 poin. Pecco Bagnaia 153, selisihnya emang tipis cuma Iya. 18. Ada Marc Marquez di posisi ketiga, Enea Bastian ini di posisi keempat dan Pedro Acosta 5. Nah, Mas Joni, ini kan kita akan break 3 minggu. 3 minggu. Terus udah gitu mereka nih mau tes nih hari ini, Iya, hari tanggal ini, 3 Juni 3 di Juni. Mugello. Salah satunya nyobain compound ban untuk tahun depan. Betul. Terus tahun 2027 juga sih kayaknya ya. Kayaknya di Mungkin ya. bagian sepertinya sih Ducati banyak program nih sehari ini nih, sekaligus untuk cari setting. Tumben. Ya karena kan satu hal ya pembalap test ridernya turun nih, Oh, Mikel iya. Piro, mungkin Boleh ya? boleh. Official test soalnya. Betul. Dan mungkin nanti dari masukan Piro buat nanti ke Pecco Bagnaia dan Enea Bastian ini bagusnya seperti apa? Oke. Ini kalau kita tutup ngomongin Honda, kan kemarin nih katanya juga sempat nyobain mesin baru. Iya. Meskipun Joan Mir crash juga waktu Betul. race gitu ya. Tapi sesignifikan apakah penemuan yang
dapat sama Honda? Apa belum sebenarnya Mas Joni? Belum saya rasa aja. Belum juga ya? Yang mungkin yang baru itu tadi katanya kabarnya Espargaro bergabung ke Honda itu sebenarnya yang paling bagus. Artinya Honda berani bayar mahal. satu hal karena apa? Memang saya melihat peran dan kinerja test rider Stefan Bradl sejak masih ada Marc Marquez Iya. tidak maksimal. Makanya saya dari dulu tuh harusnya ini bener-bener jangan buang Dani Pedrosa pada saat Iya, itu. benar. Sekarang Repot deh. sekarang mungkin nih pikir, oh iya juga deh coba kita Alex Espargaro mungkin dengan istilahnya penawaran yang bisa nutup-nutupin bensin mobil supercar-nya. Dan mungkin private iya. jet jangan lupa. Makanya nih saya melihat kalau iya, wah langkah yang bagus nih. Iya, Cuman Aprilia apa jangan-jangan fix bakal mengambil Enea Bastian ini. Gitu. Oh, tuh kan. Jadi kamu berubah pikiran nih sekarang. Ya saya melihat dulu deh, walaupun hati sih tetap bertahan aja Enea dengan Peko Bagnaia gitu. Oh, udah kayak Gigi Dalinya juga, nggak ada pengumuman katanya sekarang ya. Kalau gitu terima kasih banyak atas kebersamaannya Pedok Crew. Jangan lupa kita akan ketemu lagi minggu depan. Minggu depan kita ngomongin apa ya? Ngomongin Tesla boleh lah. Banyak Soalnya 3 minggu nih libur. Jadi kita baru akan ada lagi tanggal 30 Juni di Asen. Tapi tenang, pokoknya kita akan kasih konten terus buat kalian. Jadi supaya cepat naik juga. Jangan lupa juga kalau pengen jadi personal sponsor buat Gresini, ini udah resmi diluncurkan. Jadi nanti aku akan share di link caranya gimana, paketnya berapa, kalian tinggal bayar. Bisa, nggak cuma aku doang, kalian juga bisa, siapapun juga bisa. Terima kasih banyak, jangan lupa buat like, subscribe, dan juga share channel ini ke teman-teman yang lain. Mas Joni, kita ketemu lagi minggu depan. Oke, sampai ketemu, bye. Lapor Pak.